Seorang anak magang pada Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam, Batanghari jadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, yakni M. Royan. Terdakwa menjalani sidang pemeriksaan saksi bersama dengan dua terdakwa lainnya, yakni Rizal selaku kepala cabang dan juga Bambang staf marketing. Namun, kuasa hukum terdakwa Ibnu Khaldun SHMH mengungkapkan bahwa sebenarnya M. Royan tidak dapat dipermasalahkan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan terdakwa yang hanya berstatus sebagai anak magang, bukan pegawai Bank 9 Jambi KCP Syariah Mersam. Ibnu Khaldun juga sampai mengungkapkan beberapa poin dalam perjanjian kerja yang menguatkan pernyataan. Berikut pernyataan Ibnu Khaldun SHMH. Klien kami Muhammad Royan sesuai dengan surat perjanjian magang nomor 388.05-KP.dir PM tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 bahwa jelas di perjanjian ini klien kami adalah berstatus magang. Nah, di mana pasal 3 mengatur tentang bahwa klien kami bukanlah pekerja Bank 9 Jambi, dan segala bentuk perjanjian kerja maupun SK direksi itu tidak berlaku bagi klien kami. Nah, terhadap perkara yang sedang bergulir ini memang agak aneh ya, kalau menurut kami agak aneh. Seorang yang berstatus magang ditetapkan tersangka, kemudian naik ke tahap selanjutnya dan menjadi terdakwa. Jadi kalau kami pelajari ini ya dari berkas perkara yang kami terima, jadi klien kami ini kan di posisi di bagian magang di bagian analis. Nah, jadi sekira tanggal 14 Juni klien kami ini diperintah oleh atasannya untuk memverifikasi data dokumen calon debitur, kan? Nah, oleh klien kami diperiksa kelengkapan KTP segala macam itu kan ada. Nah, setelah itu dikembalikan kepada pimpinan. Nah, selanjutnya klien kami tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, bagaimana proses pencairan itu tidak tahu. Nah, 3 bulan kemudian timbullah satu masalah. Bahwa diketahui SK PNS dari debitur ini adalah palsu, tidak benar. Nah, dengan melalui proses penyidikan itu klien kami dianggap tidak melaksanakan kerja sesuai aturan ya. Nah, di sini kan kelihatan ya ada seolah-olah melempar tanggung jawab. Kenapa saya bilang melempar tanggung jawab? Bahwa proses prosedural peminjaman ini, ya kan? Ini ada tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan, dan ini melalui cross check dan verifikasi data. Nah, cross check dan verifikasi data inilah tidak dilakukan oleh analis yang sebenarnya, analis pegawai untuk status pegawai. Jadi karena ini tidak dilakukan dan ini dilemparkan kepada klien kami, seolah klien kami tidak melaksanakan kerja. Nah, itu kan suatu kejanggalan. Kenapa? Kita kembali review ke perjanjian magang. Klien kami ini tidak punya tanggung jawab loh terhadap pekerjaan. Ya, namanya anak proses magang sesuai dengan pengertian dari KKBI
kampus bahasa Indonesia, magang itu adalah proses belajar, ya kan? Magang itu adalah proses belajar. Nah, kemudian kita ambil dari definisi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa memang proses magang itu adalah proses belajar. Gitu. Artinya ini tidak ada tanggung jawab. Nah, kemudian dalam proses penyidikan maupun dakwaan, proses penyidikan di kepolisian dan dakwaan ini jelas kalau kami menilai ini proses mengkambing hitamnya. Jadi kami telitiin sih bagaimana sih proses seorang debitur ini, proses pinjam, bagaimana sih apakah debitur ini melanggar pegawai negeri atau tidak. Bank Jambi memiliki IT yang sangat canggih. Jadi Bank Jambi itu mempunyai sistem untuk mengetahui bahwa si A itu adalah pegawai negeri. Jadi nggak perlu turun ke lapangan. Ini kan seolah-olah ini harus tidak turun ke lapangan, nggak sesuai dengan jadi tidak terverifikasi. Kan ini kan seolah-olah sistem dari Bank Jambi ini kan jadul gitu loh. Padahal sistem Bank Jambi canggih. Tinggal masukin data si A, contohnya Saparudin, ya, sebutkan tengah layar, udah muncul apakah dia dinas di mana, gajinya berapa, potongan pinjamannya berapa, sudah terdata di Bank Jambi. Kalau dia pegawai, kalau seandainya dia bukan pegawai, maka data tersebut tidak akan muncul. Itu canggih Bank Jambi. Nah, yang mempunyai sistem ini, yang mempunyai user untuk mengetahui ini adalah analis pegawai yang ada di kantor pusat gitu. Tapi mereka tidak tersentuh oleh hukum. Itu yang sebenarnya aneh. Bank Jambi itu canggih. Karena apa? Seluruh pegawai provinsi Jambi maupun kabupaten itu datanya ada semua di Bank Jambi. Karena gaji pegawai negeri daerah itu melalui Bank Jambi. Jadi gampang. Kemudian Bank Jambi mempunyai aplikasi pinjaman online. Artinya pegawai negeri melalui aplikasi HP sudah bisa melakukan pinjaman. Tidak mesti harus ke bank. Nah, inilah kecanggihan dari sistem yang ada di Bank Jambi. Itu yang telah kami pelajari. Nah, kalau proses klaim kami ini terkesan Bank Jambi ini sistemnya sangat kolot, sangat jadul, sangat primitif gitu loh. Klien kami ini kan adalah magang ditempatkan di KCP Mersam, ya, di KCP Mersam Syariah, di Syariah, KCP Mersam Syariah. Nah, jadi di situ secara struktural rata-rata semua pegawai, ya. Cuman klien kami yang magang. Itu kan jadi suatu aneh kan. Kenapa pegawai yang berkompeten, ya, tidak tersentuh hukum, tapi malah klien kami yang posisi magang. Jadi, padahal klien kami ini tidak punya kewenangan untuk memutuskan akad kredit, tidak mempunyai keputusan bisa diterima atau tidak si calon debitur ini untuk bisa melakukan pinjaman, ya kan? Artinya klien kami tidak punya kuasa untuk memutuskan atau tidak punya suatu kebijakan dalam memutuskan tentang pinjaman meminjam. Nah, ini yang menjadi suatu keanehan ya dalam proses penegakan hukum. Nah,
kami selaku kuasa hukum tetap membuka fakta yang sebenarnya. Artinya kami minta nantinya penyidik dari Polres Batanghari untuk dihadirkan dalam proses persidangan. Kami akan minta nanti. Kenapa sampai proses penyidikan ini bisa ditetapkan tersangka oleh klien kami? Ini yang perlu diungkap dalam fakta persidangan. Karena awalnya di sini, awal proses penyidikan di sinilah klien kami bisa naik ke persidangan. Apa sih dasar hukum? Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti. Apa sih alat bukti yang menjerat klien kami ini bisa dijadikan terdakwa? Kami akan ungkap di fakta persidangan. Gitu. Jadi apakah memang benar-benar polisi penyidik dari Polres Batanghari ini proporsional atau ada pesanan dalam proses tersebut? Kami akan minta majelis hakim untuk dihadirkan supaya fakta hukum yang sebenarnya akan terungkap. Dalam upaya membela klien kami dalam proses persidangan, kami juga nanti akan menghadirkan ahli-ahli perbankan maupun ahli pidana, dan kami akan minta penjelasan dari ahli apakah anak magang ini bisa diminta pertanggungjawaban, karena di dalam konteks hukum pidana mengenal azas formil dan material. Nah, di mana mens rea dari klien kami ini melakukan tindak pidana, karena itu sangat penting, ya kan? Kemudian apakah ada kaitan dengan pasal 55 turut serta? Ini yang harus menjadi di mana sih letak klien kami bisa disangkakan pasal itu. Karena jelas di pasal 55 itu mengatur, 55 KUHP itu mengatur tentang turut serta, ya kan? Di mana turut sertanya klien kami, ya? Nah, di mana turut sertanya klien kami dalam membantu kejahatan ini? Kami minta penjelasan dari penyidik nantinya terhadap dalam proses persidangan. Jadi jelas kami dalam upaya melakukan pembelaan terhadap klien kami akan menghadirkan ahli-ahli hukum maupun ahli perbankan maupun ahli bahasa tentang makna dari magang ini. Semoga majelis hakim, kami berharap memang benar-benar menegakkan keadilan bagi klien kami.